Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Qin Chen bisa kembali ke sini, fakta bahwa putra ini dapat menghindari pelacakan Sage Master telah sangat mengejutkannya. Qin Chen, kata Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ya, kalian berdua benar-benar dapat menjebak dewa liar ini di sini. Oke, Tuan Istana, Tuan Menteri. Kalian berdua pergilah dan berurusan dengan Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui. Serahkan dewa liar ini padaku, kata Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, melangkah dengan ekspresi tenang, seolah melihat orang mati. Nak, kamu mencari kematian? Tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri dari kejaran Holy Lord of Dewa Pembunuh, tetapi kamu terlalu sombong di depan kursi ini, kamu mencari kematianmu sendiri. Ucap Lord Savage meraung, dan dia merasa tidak enak di hatinya. Dia bukan idiot. Penampilan Qin Chen membuatnya merasakan sesuatu yang salah secara naluriah. Dia meraung dan meninju Qin Chen sebagai kata-kata sambutan. Kekuatan alam liar, ini sedikit menarik. Sangat disayangkan bahwa di depan tuan muda ini, itu tidak cukup. Meskipun kekuatan liar Anda kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan alam liar tuan muda ini, aku akan membiarkan Anda melihatnya. Ucap Qin Chen bangkit dengan suasana perkasa dari zaman kuno, tubuh suci kuno pecah secara langsung, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi dewa liar kuno. Qin Chen benar-benar telah memperoleh warisan dewa kuno liar, dan sekarang dia telah mampu mengaktifkan pot menelan langit, dikombinasikan dengan dao ilahi kuno, itu benar-benar dapat menghancurkan bumi. Suasana sunyi yang perkasa menyapu, membuat wajah dewa liar itu berubah. Dia meraung, energi liar di tubuhnya didesak secara ekstrim, kekuatan liar yang menakutkan meledak. Tinju dewa liar, Qin Chen hati-hati, Palace Master Guanghan segera berkata dengan gugup. Dia telah mengalami trik Master Sage liar ini sebelumnya. Itu sangat kuat, bahkan jika dia dan Master Sage Yao Guang bergabung, dia hanya bisa menghindari sementara dan tidak berani melawannya. Kultivasinya sangat dalam, dia telah mencapai ranah Master Guru Suci jangka menengah, ditambah dengan aura liar di tubuhnya. Pada hari-hari awal Holy Lord, aku tidak percaya, kamu bisa menahan tinju liarku. Ucap Guru Suci Dewa Liar meledak, benar-benar merobek kekosongan. Ini konyol, bahkan Sage Master mati di tangan pemuda ini. Dengan kekuatanmu, di depan pemuda ini, kamu hanyalah sampah. Jawab Qin Chen dengan tenang, dan kekuatan fisik kuno liar di tubuhnya juga didesak hingga ke ekstrim. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, dan kekosongan di sisi ini hampir meledak. Istana Zixiaodou dimunculkan. Meskipun Qin Chen bisa menekan dewa liar, tapi itu akan memakan banyak waktu. Apa, Anda mengatakan bahwa dewa pembunuh dipenggal oleh Anda? Mustahil, kata Master Sage Dewa Liar sangat marah, tubuhnya bergetar, dan dia akan bergegas keluar dari pengepungan Qin Chen, tetapi Istana Zixiaodou Ligong terus menekan, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenjara. Dia hanya merasakan tekanan yang menakutkan datang. Tidak. Ketika Guru Suci Dewa Liar kembali ke akal sehatnya, tinju asal Qin Chen sudah meledak di kepalanya. Darah terbang secara horizontal, Dewa Liar menjerit dan terbang mundur. Tidak peduli bagaimana Dewa Liar berjuang, dia sama sekali bukan lawan Qin Chen. Aura liar di tubuhnya ditekan dengan kuat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Master Sage, selamatkan aku. Raungan Guru Suci Dewa Liar bergemuruh, bergema dalam kehampaan. Aku berkata, dia sudah mati, dan sekarang akan menjadi giliranmu berikutnya. Kata Qin Chen dengan dingin, dan batang besi hitam muncul di tangannya. Itu adalah senjata suci dari Sage Master Dewa Pembunuh, dan auranya masih tercium. Tidak,
Apakah kamu benar-benar telah membunuh Sage Master? Gumam Dewa Liar memandang batang besi di tangan Qin Chen dengan ngeri, dan keputusasaan muncul di hatinya. Pada saat berikutnya, batang besi di tangan Qin Chen tiba-tiba jatuh, dan semua kekuatan di tubuh Qin Chen dikumpulkan olehnya, dan kemudian dia mengalahkan dengan kuat. Dengan keras, telinga semua orang bergetar. Kemudian semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. The Wild Lord menjerit dan terjepit oleh tongkat. Tubuhnya meledak. Banyak aturan liar terciprat dan langsung meledak. Dalam kehampaan, Qin Chen berdiri dengan bangga, berdiri tegak, seperti dewa, memegang tongkat panjang hitam. Adegan ini terlalu menakutkan. Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang sangat terguncang, dan kebanggaan besar muncul di hati mereka. Apakah ini adalah guru suci biadab dari Yaomi Mansion mereka? Cepat pergi, bisik Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui tampak pucat, mata mereka penuh ketakutan, mereka mundur dengan hati-hati, dan hendak melarikan diri dari sini. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya dan penyesalan yang tak ada habisnya. Tuan Istana Yonghe, Tuan Istana Ling Sui, kemana kalian berdua ingin pergi? Dua suara dingin bergema, Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang mengguncang tubuh mereka, dan menghentikan mereka dengan cahaya dingin di mata mereka dan mencibir di sudut mulut mereka. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui ketakutan dan benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Bahkan Heaven Slayer dan Wild Sage Lord dari Yaomi Mansion mati di tangan masing-masing. Bagaimana mereka berdua bisa melawan? Tuan Istana Guanghan, Tuan Suci Yao Guang, kami juga dipaksa. Tuan Suci dari rumah Yaomi yang menganiaya saya, kami semua tidak bersalah. Ucap keduanya memohon belas kasihan, sangat rendah hati. Qin Chen, bagaimana menghadapi dua orang ini? Ucap Tuan Istana Guanghan bertanya, dia sangat yakin dengan Qin Chen sekarang. Qin Chen menyipitkan matanya, dan hatinya tergerak untuk membunuh. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui tiba-tiba merasa kedinginan, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas, dan mereka merinding di sekujur tubuh. Qin Chen awalnya bermaksud untuk membunuh secara langsung, tetapi berpikir bahwa Tuan Istana Guanghan dan yang lainnya masih akan mengendalikan Wen Hantian. Matanya berkedip dan berkata, kalau begitu, perbudak saja mereka berdua. Gunakan teknik pemurnian jiwa yang telah Ben Sao ajarkan, kata Qin Chen. Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang terkejut. Apakah teknik pemurnian jiwa yang diajarkan oleh Qin Chen masih memiliki efek seperti itu? Keduanya berbalik pada saat yang sama, dan aura jiwa yang menakutkan menyebar. Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Ling Sui ketakutan pada saat kata-kata Qin Chen jatuh, tetapi mereka langsung ditekan bagaimana mereka bisa melarikan diri. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang tak terlihat mengalir ke pikiran kedua orang itu, langsung meninggalkan bekas jiwa di jiwa mereka. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen segera membawa Palace Master Guanghan dan yang lainnya dan berbalik. Chen muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dalam perjalanan kembali, Palace Master Guanghan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun krisis kali ini terangkat, Yaomi Mansion tidak akan pernah tinggal diam. Bahkan setelah kepala istana Yaomi mengetahui berita tentang kejatuhan guru suci, Wen Hantian akan benar-benar jatuh ke dalam sebuah bencana. Qin Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia merasakan hukum guru suci yang kaya di tubuhnya, dan cahaya dingin samar mekar di matanya. Karena Yaomi Mansion berani melanggar aturan surga, mengapa kita hanya bisa menunggu pihak lain menyerang? Selanjutnya, Wen Hantian ini akan diserahkan kepada Anda, tuan muda ini akan pergi ke Yaomi Mansion, kata Qin Chen dengan dingin. Mendengar itu, Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang keduanya tercengang. Apakah Qin Chen mencari kematiannya sendiri?